تعكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر. Yang namanya doa itu sangat penting bagi kehidupan kita dalam rangka mendapatkan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Saya yakin doa sapu jagat ini doa yang paling sering kita baca. Mungkin kita berulang-ulang, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak adalah doa ini, yang artinya wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kehidupan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan selamat daripada api neraka. Khadim Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat barangkali ingin hasanah dunia, tapi bagaimana caranya? Tentu kita harus taat patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, ikhlas beribadah, mengikuti jejak Rasul atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang Allah Subhanahu wa taala, hasanah dunia berarti ya baik, bahagia, senang. Apapun yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan, ya senang aja. Karena tahu menyenangkan darinya, tidak menyenangkan juga darinya. Yang terpenting bagi kita adalah berlindung, munajat kepada Allah, dapat pertolongan. Jika demikian, maka kita tergolong orang yang beriman, yang semua aktivitasnya mempunyai nilai ibadah. Senang kita bersyukur, tidak senang kita sabar. Kedua-duanya membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hasanah dunia bermacam-macam, hadim Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istrinya solihah, suaminya soleh, putra-putrinya soleh solihah, masya Allah. Rumahnya adalah rumah untuk ibadah, masya Allah. Kendaraannya untuk jihad fi sabilillah dalam perjalanan menuntut ilmu, masya Allah. Alhamdulillah. Punya jabatan, alhamdulillah, untuk menolong, untuk mensejahterakan dirinya, untuk mensejahterakan keluarganya dan yang lainnya. Kan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Hasanah dunia juga nanti mendapatkan hasanah di akhirat. Hasanah akhirat tidak ada lain kecuali tempatnya di surga, masya Allah, dan selamat daripada siksa api neraka. Dalam suatu riwayat, wa an Abdillah bin Mas'udin, dan dari Abdullah bin Mas'ud, ia punya pandangan, termasuk kata bijak, addi maftaradallahu alaik, kerjakan, lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam agama banyak, memang ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita lakukan dengan ikhlas, yang sunnah juga kita hidupkan insyaallah. Hadimkan Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu wajib. Rukun Islam yang kelima, haji wajib bagi yang mampu, dan yang lainnya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah-sunnah kita hidupkan. Mungkin dengan sedekahnya, masyaallah, benar. Mungkin dengan berbagi, menolong sesuai dengan kemampuan kita. Jika demikian, maka kita tergolong takun abadan nas, maka kita termasuk apa? Termasuk manusia yang paling beribadah. Kalau kita betul-betul kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wastanib maharimullah, jauhi apa-apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunjing, menghibah, meremehkan orang lain, mencaci, memaki, memecah belah, naudzubillah min dzalik. Ini semua adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras, ya kita sebagai seorang muslim hadirin tidak hanya selingkuh, naudzubillah min dzalik. Ingat keturunan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dilarang, yang diharamkan, atau mungkin barangkali yang samar, yang masih syubhat, lebih baik kita tinggalkan. Jika demikian,
Kata Abdullah bin Mas'ud, maka kita termasuk apa? Takun azhadan nas, maka kita akan tergolong orang manusia yang paling zuhud. Zuhud, yaitu zuhud dunia. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, diantaranya tanda-tanda orang yang zuhud, tanda-tanda orang yang tidak gila dengan dunia, makan yang halal, minum yang halal, pekerjaan yang halal. Siapapun yang makan yang haram, gila dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkat kembali orang zuhud dunia adalah orang yang pekerjaannya halal, berikan amanat harta, jabatan Allah Subhanahu halal, alhamdulillah, tapi untuk berbagi, tidak berlebihan. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Memang ini tingkatan zuhud yang meningkat lagi, saudara. Banyak hartanya, tapi di mana-mana, di yayasan, di pondok, di pesantren, di mana lagi hal Allah Subhanahu di duafa, pantai, asuhan dan sebagainya, menanamkan sedekahnya, masya Allah, menanamkan wakufnya, masya Allah. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana hadim Allah Subhanahu Sayyidina Ali, semuanya adalah zuhud dunia, tidak tergila dengan dunia, berbagi bersama Rasulullah, berjuang para hadim Allah Subhanahu para sahabat yang kaya raya itu menyertainya. Itulah orang-orang yang tidak gila dunia. Meningkat lagi orang yang suci, para nabi, para meskipun dunia diberikan kepadanya, tapi lebih banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, hanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan tergolong manusia yang paling zuhud. Bukan berarti zuhud tidak mau dengan dunia, tapi dunia untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warḍu bima qasamallahu, dan ridholah dan senangilah apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita masing-masing. Yang punya jabatan dari mana? Yang punya pekerjaan dari mana? Hadir Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil, punya rumah, dari mana semuanya itu? Dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Hanya saja ada sababnya, bukan Allah. Senang diberikan jabatan, senang diberikan harta, senang, saudara Allah. Tetapi Allah dengan cara yang halal mengambilnya, dengan cara yang jujur mengambilnya, Allah Subhanahu. Jika demikian, yang namanya kita hidup yang kadang-kadang pasang surut, kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak lancar, penting berlindung kepada Allah Subhanahu. Pada akhirnya apa? Takun agnas, jika kalian menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalan hidup ini, maka kalian akan menjadi manusia yang paling kaya. Barangkali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita hamba yang tetap beriman, bertaubat, diterima amal ibadah kita, dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, dan juga hidup qanaah. Amin amin ya rabbal alamin.